Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, mohon maaf, saya mau bertanya. Ada hal yang sedang ramai diperbincangkan di media. Saya lihat di berita online dan bahkan di YouTube, seorang kiai pengasuh pesantren di Jawa Timur dilaporkan oleh istrinya karena diduga melakukan pencabulan kepada santri-santri putrinya. Istri atau bunyai dari kiai tersebut mengaku memiliki bukti-bukti berupa rekaman suara dan video untuk membuktikan bahwa laporannya itu benar. Sedangkan sang kiai membantahnya dan mengatakan bahwa itu semua adalah fitnah. Saya jadi miris membaca berita ini, Buya. Bagaimana saya harus bersikap terhadap fenomena yang seperti ini, Buya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada juga berita sedih tentang kisah yang mirip semacam ini. Hanya bedanya yang selalu adalah sudah terbukti. Adapun yang sekarang berita baru lagi, yang kita tidak tahu apakah itu betul atau tidak. Yang jelas kami ingatkan kepada semuanya, kuatkan rasa cinta kita kepada umat Nabi Muhammad. Kuatkan rasa cinta kepada umat Nabi Muhammad. Terlepas apakah Anda punya masalah pribadi dengan orang itu atau tidak, selagi itu umat Nabi Muhammad. Tanda iman Anda dan Anda kekasih Allah. Kalau ada umat Nabi Muhammad melakukan kesalahan, pasti Anda sedih. Pasti Anda sedih. Tidak mungkin Anda bisa tertawa. Tapi kalau Anda masih tertawa, bahkan mungkin kadang ada orang melakukan maksiat atau berita kemaksiatan jadi bahan. Misalnya kalau belum ada kesedihan di hati Anda, jangan-jangan Anda munafik. Mungkin ada orang punya masalah dengan Anda, misalnya tetangga Anda punya masalah, kemudian tetangga itu melakukan satu kepleset dalam satu dosa. Hati-hati, jangan sampai Anda tertawa. Kalau Anda menertawakan dia, bisa jadi Anda akan kepleset dalam dosa yang serupa. Jangan menertawakan kalau ada orang kepleset dalam maksiat. Anda harus sedih. Kalau Anda tidak sedih, Anda tidak usah tengok ke sana kemari. Anda betuli hati Anda. Adapun yang ceritakan, dua-duanya adalah membuat sedih. Kalau seandainya berita itu benar, berarti kan ada ustadz melakukan yang demikian. Kita harus sedih, menangis. Siapapun ustadz itu. Apakah Anda kenal atau tidak kenal? Anda punya masalah atau tidak punya masalah, karena atas nama umat Nabi Muhammad, atas nama tokoh misalnya. Kalau seandainya benar, Anda sedih. Pasti Anda sedih kalau Anda punya iman. Terlepas Anda punya masalah atau tidak masalah dengan itu. Satu, kalau seandainya berita itu tidak benar, berarti kan ada orang umat Nabi Muhammad yang menfitnah. Kita harus sedih. Jadi kejadian ini betul membuat sedih. Maka kami himbau kepada media manapun, jangan hanya menyebarkan media hanya untuk kepentingan media Anda, YouTube Anda dan sebagainya. Ingat, Allah Maha melihat. Jika Anda menertawakan musibah yang Allah tidak khawatir, Allah akan timpakan kepada Anda, ya hamba Allah. Kalau hanya ditimpakan di dunia sederhana, tapi akan dihukum di akhirat. Itu adalah yang harus kita hadirkan di hati. Bahkan untuk koreksi diri kita, apa yang ada di hati kita kalau kejadian-kejadian di masyarakat, kemaksiatan, dosa dan sebagainya. Bertepuk tangan atas musibah yang menimpa seorang mukmin. Apakah Anda tidak tahu kalau itu termasuk dosa? Atau mungkin kan ada hasud di hati kita, mohon maaf saya sama pedagang itu saingan saya, kepleset, syukuri. Atau mungkin sama-sama ustadz, karena itu ustadz saingan saya. Allah, lalu dia kepleset, lalu itu kan, na'udzubillah. Adapun kejadian kita tidak tahu apakah betul atau tidak. Harapannya adalah salah paham atau salah info. Terlepas dari itu,
Yang penting ini loh, ini karena khawatir nanti ada berita lagi, khawatir kita terlatih di saat dengar berita, bukan hati kita yang ditasah menjadi hati lebih bagus. Kita menjadikan musibah yang menimpa orang lain jadi bahan tertawa. Misalnya musibah itu macam-macam, ada musibah zahir, adalah kecelakaan, Anda tertawa, kurang ajar. Musibah ada orang kecelakaan, Anda tertawa, ya. Orang patah kaki, Anda tertawa, ya. Anda kurang ajar, Anda tidak punya perasaan. Anda masuk, kalau ada orang kepleset dalam dosa, itu lebih parah daripada orang jatuh fisiknya. Tak bisa Anda tertawa. Misalnya, ini harus jadi bahan koreksi untuk diri kita sendiri. Karena apa? Itu hanya sebuah contoh. Mungkin terjadi di kiri kanan kita hal yang semacam itu. Akan banyak kejadian-kejadian. Karena dunia tempatnya ujian. Ada orang baik kepleset dan sebaliknya, seterusnya. Atau Anda sudah jadi bakat, sudah tidak bisa dosa, lalu begitu gampangnya misalnya menilai orang dengan nilai negatif. Oh, tidak, hamba Allah, ingat, Allah melihat hatimu, lihat kebersihan hatimu, dan melihat kedengkian di hatimu, lihat kebencian di hatimu. Allah Maha tahu itu semuanya. Tak berguna basa-basi. Hakikat di hatimu ada apa? Kehebatanmu adalah kepada orang yang engkau berbeda dengan dia, bermasalah dengan dia, masih ada cinta. Baik itu. Kemudian ini adalah di saat kita mendengar berita itu. Yang kedua adalah jika hal urusan perzinahan tidak gampang memberitakan, menerima berita. Sebab zina harus ada dengan 4 saksi dan sebagainya dan sebagainya. Jangan gampang menyebarkan perzinahan. Kalaupun seandainya Anda benar, wahai hamba Allah, dengar berita seseorang, awas jangan Anda sebar. Nabi mengajari untuk menyembunyikan, untuk dinasihati. Bukan untuk disebarnya ada kejadian perzinahan dan sebagainya. Kalaupun ada, kan biasa Anda post berita itu benar dan Anda melihatnya. Kalau Anda tidak mendengar, Anda bukan tidak mendengar, Anda tidak tahu kebenarannya, tidak tahu kepastiannya, apa? Yuk kita selamat dulu deh. Belajar berakhlak yang mulia. Pastikan bahwasanya jika ada orang bermaksiat, Anda sedih siapapun dia. Jika Anda ketimpa musibah, pastikan Anda sedih siapapun dia. Itu tanda hati Anda bersih. Tanda ada iman. Hati Anda hidup. Baik, ini saja yang perlu kami hadirkan. Karena apa? Orang mulai dari kemarin, dari sebelumnya kami melihat, wah, Allah caci maki jadi bahas. Nggak perlu dibahas, selesai. Ingat, tanda kalau Anda hati Anda baik, tentu Anda akan begitu sedih di saat melihat sedang bermaksiat. Itu tanda iman yang sejati, bukan tertetap. Ingat Imam Muhammad, salah satu dari minas solehin pada zaman itu, pada zaman tabi'in, dikisahkan bahwasanya mendengar berita di kampung ada orang zina, langsung dia berderai menangis. Sampai memberitahu itu ketakutan. Kenapa kau sampai menangis seperti itu? Apakah dia saudaramu? Bukan. Yang jelas kampung sebelah yang aku ketahui orang ahli iman, ahli la ilaha illallah, umat Nabi Muhammad. Berarti yang berzina adalah umat Nabi Muhammad. Nggak rela hati itu. Apalagi sempat ngomongin, menggunjing, menfitnah. Nggak mungkin orang pangkat tinggi umang beriman mengfitnah, nggak mungkin. Menyebarkan berita yang nggak jelas, nggak mungkin. Bahkan kalau Anda melihat orang berzina di depan mata Anda, nggak bisa. Kalau Anda menyampaikan ke orang, Anda dicambuk. Kalau tidak mendatangkan 4 saksi, hati-hati. Anda melihat berdua, ini berdiam lihat orang berzina, Anda sampaikan ke orang lain, datang ke hakim Anda yang dicambuk. Karena Anda tidak mendatangkan 4 saksi, Anda berdua. Karena apa? Ini adalah aib ya. Kalaupun benar terjadi, nggak boleh. Apalagi ini berita, saya nggak tahu kejadiannya kayak apa. Wallah alam, kita belum mengerti. Ingat. Disinilah nilai manusia. Nilai orang beriman di sini akan tampak di saat kejadian-kejadian semacam ini. Anda bisa membedakan nanti yang benar mana orang baik di saat melihat musibah. Musibah zahir atau musibah batin. Sama. La yu'minu ahadukum syuf hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kunci tanda imanmu adalah engkau mencintai untuk saudaramu seperti engkau mencintai untuk dirimu sendiri. Saudaramu ahli iman, ahli la ilallah.
Semoga Allah menjaga kita semuanya. Adapun berita-berita yang selama ini kita dengar tentang, semoga kalau ada orang pernah melakukan, semoga Allah mengampuni. Harapan kami adalah ada fitnah atau salah paham, tidak terjadi berzinaan, tidak. Saya nggak ngerti sesungguhnya seperti apa, wallah alam bisawab. Tidak boleh kita masuk wilayah itu. Cukup kami membaca sisi lain. Sisi kejadian itu kita serahkan semuanya kepada Allah yang lebih tahu. Kita tidak tahu, maka kita lebih penting di hati kita. Karena apa? Kisah itu bukan terjadi hari ini pada si fulan-fulan, besok ada lagi kisah itu. Besok itu kalau kita nggak punya ilmu kebal, nggak punya benteng, kita terjerumus. Bukan itu kehinaan, tapi kita kan diri kita melihat semacam itu dengan kekotoran. Allah mengampuni kita, nutup dari orang lain. Semoga Allah menutup mata hatinya orang lain. Kalau pernah kita menjadikan kita lupa, sehingga kita tahu kekurangannya siapapun. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai. Anda, kami saling mencintai hingga kita di surga dengan cinta, di surga dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW.